Halo semua, perkenalkan nama aku Kaila Zahra Putri Nabila dari 12 MIPA 5 absen 19. Kali ini aku akan membahas politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Yang pertama, lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki bentuk politik luar negeri yang jelas. Tetapi, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 gagasan utamanya, yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, lalu mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia, yang terakhir mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan, dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk good office ataupun mediasi, dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 hingga 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia. Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Akhirnya, keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional. Melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ini bisa dibilang banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang cukup membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan politik Indonesia. Penerapan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ini bisa dibilang banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang cukup membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan politik di Indonesia. Di antaranya, pembebasan Irian Barat. Hal dan pokok dari tujuan pertama yang berhasil diraih adalah Indonesia berhasil mencari berbagai macam dukungan atas perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali wilayah Papua atau yang dulu lebih dikenal sebagai Irian Barat. Melihat kesungguhan Indonesia, sikap Amerika Serikat yang kemudian berubah membantu Indonesia, terutama setelah Indonesia memperoleh bantuan persenjataan dari Uni Soviet guna mendapatkan kembali Irian Barat. Pada akhirnya, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui badan pemerintah PBB atau United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Lalu ada konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia menerapkan pandangan politik luar negeri yang berlawanan terkait konflik Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendirian Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk neo-imperialisme baru di kawasan Asia Tenggara. Untuk melawannya, Soekarno memutuskan untuk keluar dari keanggotaan PBB. Alasan Soekarno menyatakan keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada blok barat. Mundurnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan internasional. Yang keempat, politik luar negeri Indonesia masa Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru ditandai dengan turunnya Presiden Soekarno dari kursi pemerintahan. Lengsernya Soekarno diakibatkan gelombang reformasi pada tahun 1998. Pada masa ini, Orde Baru memfokuskan Indonesia pada pembangunan sektor ekonomi. Kebijakan politik luar negeri masa Orde Baru adalah: yang pertama, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok pada tanggal 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara. Yang kedua, pembentukan ASEAN. Indonesia terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia,
Thailand, dan Filipina. Indonesia memainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerjasama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini. Pemerintahan Soeharto mencoba membangun Indonesia sebagai salah satu negara industri baru di kawasan Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum ASEAN juga untuk membangun citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri. Dan yang terakhir, memperbaiki hubungan dengan RRC. Yang kelima, politik luar negeri Indonesia era reformasi. Yang pertama, politik luar negeri Indonesia era reformasi pada masa Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca sejak pendapat di Timur Timur. Lewat usahanya, Habibie berhasil menarik simpati dari IMF dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi ekonomi. Selanjutnya, kita beralih ke politik luar negeri Indonesia era reformasi masa Presiden Abdurrahman Wahid. Hubungan Republik Indonesia dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur Timur dari NKRI. Presiden Abdurrahman Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional. Beliau banyak melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Dalam setiap kunjungan luar negerinya, Presiden Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya, termasuk masalah integritas teritorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua, dan isu perbaikan ekonomi. Lalu, politik luar negeri Indonesia era reformasi masa Presiden Megawati. Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik dengan nilai tukar rupiah yang stabil. Beliau lebih memperhatikan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi. Beliau juga memprioritaskan mengunjungi wilayah-wilayah konflik di tanah air, seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, dan Kalimantan Selatan atau Timur Barat. Pada era beliau juga, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial dan juga terjadi serangkaian ledakan bom tanah air, sehingga menyebabkan isu terorisme bagi pemerintahan Megawati. Yang terakhir, politik luar negeri Indonesia era reformasi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan SBY, berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara. Politik luar negeri Indonesia di masa SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang bermasalah. Nah, itu tadi materi-materi tentang politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Sekian penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.